together first. Oke, saya minta tolong one of you, salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Maybe the leader of the class. Saya minta tolong untuk ketua kelasnya minta untuk berdoa. Siapkan berdoa. Again, like usual, seperti biasanya, I will call your name first. Bu Erika akan mempresentasi one by one, satu per satu. So please raise up your hand if I call your name, and then say present. Seperti biasanya ya. Angkat tangan, kemudian katakan present, ya, atau I am here. Edi Prayitno, Fauzil Ali, Fitratul Maula, Kanaya, Khairatul Nisa, Khairul Nisa, Lairil Koya, Muhammad Fakih, Uja Fajar Nawaldi, Regita Cahya, Riko Yusuf, Rizka, Sauko Hamzani. Ya, oke, berarti hari ini alhamdulillah bisa masuk semuanya. Dan pada kesempatan kali ini ya, nanti kita akan memulai pelajaran seperti biasanya. Ya, Bu Erika harap kalian memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Are you ready? Ready. Just say yes. Baca ya. No, I am ready. Ulang. Are you ready? Yes. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, before I give you the material to make you more motivated, untuk membuat kalian lebih termotivasi, Bu Erika akan memberikan sebuah warming up, pemanasan, ya, atau bisa juga dikatakan sebagai games, ya, permainan. What is it? Apa itu? Oke, let's do it. Let's find out. Just like you can see in the slide, ya, seperti yang bisa kalian lihat pada slide-nya, kita akan membuat warming up tentang permainan clap this and clap that. Ya, any one of you that know this game? Apakah ada salah satu dari kalian yang mungkin sudah pernah dengar atau tahu tentang permainan ini? Belum tahu ya, baru pertama ya. Oke. Here's the step, jadi caranya. If I say clap this, jika Bu Erika mengatakan clap this, so you have to clap once, satu kali saja. Clap this. But if I say clap that, jika Bu Erika menyatakan clap that, maka you have to clap twice. Itu ya, itu juga boleh. Oke, uji coba. Clap this, clap that, clap this, clap that. Seperti itu ya. Oke, kita mulai untuk membuat kalian fokus ya, ini permainannya. Jadi nanti jangan sampai kalian, oh ini tepuknya sekali atau dua kali. Oke, are you ready? Yes. Clap this, clap that, clap that, clap that, clap this, that. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kemudian warming up yang kedua ini adalah about vocabulary building. Ya, untuk mengarahkan kalian pada materi yang akan kita bahas pada hari ini, Bu Erika mau menanyakan tentang vocabulary you have learned before, yang sudah kalian mungkin pelajari sebelumnya, atau you have learned before, sudah pernah kalian dengar sebelumnya. If they have one daughter, kalau anaknya perempuan, so it is called princess. Oke. If it is son, jika laki-laki, so it is called prince. Jadi yang putri itu yang princess apa yang prince? Princess. Kalau pangeran? Yeah. Okay. And then what you say in English? Hewan
Raja, King. Ratu, Queen. Pangeran, Prince. Putri, Princess. Kemudian kalau istana apa? Kingdom, good job. Ya. Nah, untuk membuat kalian lebih tahu lagi tentang apa sih Bu Erika mau bahas apa hari ini, ya. Di sini kalian bisa lihat on the slide pada PowerPoint-nya. The first picture, gambar pertama. What is that? Apa itu? Cinderella. Ya. And then the second picture. What is that? Tangkuban perahu, betul. And then the third picture, gambar ketiga. What is that? Beauty and the Beast. Okay, what of you say? That's Beauty and the Beast, ma. Betul. Ya. And then the last picture, gambar terakhir. Malin Kundang. So, if Bu Erika ask you, jika Bu Erika meminta kalian to tell one of the story, salah satu cerita dari yang ditampilkan di PowerPoint, which one will you choose? Mana kira-kira yang kalian akan pilih? Malin Kundang. Why Malin Kundang? Kenapa Malin Kundang? Because it give you moral value. Apakah memberikan pesan moral? Ya. What the moral value? Apa pesan moralnya? Oke, kita tidak boleh melawan orang tua. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Actually, sebetulnya 4 gambar ini memiliki nilai moral masing-masing. Ya, tinggal nanti kalian seumpama pengen menceritakan atau disuruh menceritakan kembali mana yang sekiranya kalian yang kalian suka, yang kalian paham betul alur ceritanya. Jadinya kok tentang istana, tentang ratu raja, kemudian slide-nya kok tentang cerita rakyat, tentang folktale, ya, tentang legenda. So, kira-kira what we learn today, apa yang akan kita pelajari hari ini? Teks apa kira-kira yang isinya menceritakan tentang hal tersebut? What kind of text? Is it descriptive? No. Is it procedure? No. So, what text it is? Kira-kira teks jenis apa nih? One of you please raise up your hand. Ya, oke? Narrative, good job. Okay, give applause to your friend, please. Oke, betul. Hari ini kita akan belajar tentang naratif. Bu, belajar naratif itu nanti manfaatnya buat saya apa? Tujuannya apa sih, Bu? Nah, tujuannya di sini Bu Erika sudah tampilkan pada slide. Ya, tujuannya adalah yang pertama adalah agar kalian itu mengetahui tentang, ya, bisa mengidentifikasi tentang fungsi sosial dari naratif tersebut, ya, struktur teksnya, unsur kebahasaannya yang kalian miliki, bisa mungkin dari TikTok atau yang lain. Nanti untuk lebih detailnya Bu Erika akan paparkan pada timing yang lain, ya. Mari setelah ini iklannya, ya. Princess Elsa, Princess Anna are the main heroes. They were princes. Anna was young and open to secret, and something already was in her eyes. One night, Elsa felt the luminous nose her sisters were playing together. As they played, Elsa was controlled. She accidentally hit Anna and lost her isolation. Anna was wondering where her parents and the ancient mountains always for help.
Pernah melihat full versionnya? Atau have you ever heard, sudah pernah dengar kisah tentang Frozen, cerita tentang Frozen? Sudah. Oke, kalau sudah mungkin agar kalian lebih mendalami lagi tentang karakternya, agar tahu nanti generic structure-nya, ada beberapa pertanyaan, ya. Ada beberapa pertanyaan yang mau Bu Erika mintakan. Oke, pertanyaan pertama, ya. What is the title of the text? From the video you have watched, ya, yang udah ditonton tadi, what is the title of the text? Have you ever watched Upin Ipin? Ya. Pernah ada satu episode yang menjelaskan tentang bagaimana terjadinya pelangi. Oke, menurut Kak Ros, kejadian pelangi itu dikarenakan apa? Ada naga yang meminum air. Oke. Kalau versinya Zul, karena apa? Karena ada pertarungan warna, betul. Merah katanya saya warna paling kuat, tidak, kuning warna yang paling kuat dan lain. Nah, ini masuk ke dalam tes relatif itu ya. Bukan dijelaskan secara ilmiah, tetapi mungkin kepercayaan masyarakat. Nah, tadi kan sebelum Bu Erika menerangkan lebih detail tentang naratif, kalian sudah melihat video ya, video Frozen, ya, film Frozen, cuplikan dari film Frozen atau film Frozen yang versi singkat, ya, yang versi short versionnya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, what is the story about? Kira-kira tadi itu tentang apa? Gitu ya. Berarti harus bisa jawab pertanyaannya nanti ya. Kemudian what can learn from the story dan lain-lain. Nah, pertanyaan ini nanti akan Bu Erika berikan lagi kepada kalian, tetapi ya dengan video yang berbeda. Nah, sebelum Bu Erika berikan videonya, I want you to make group. Bu Erika pengen kalian untuk membuat grup. Kemarin kita sudah sempat diskusi grupnya siapa saja, ya. Sudah Bu Erika serahkan kepada kalian, ya. It depend on you, ya. Tergantung sama kalian. Bu Erika manut saja. Tetapi di sini pasti Bu Erika sudah mengecek kembali. Ini sudah sesuai kalau kita mau menerapkan diferensiasi, gitu ya. Nah, apa sih diferensiasi? Ya, diferensiasi itu perbedaan. Berbeda apanya? Ya, berbeda mungkin kalau di sini lebih ke kontennya. Karena grup satu dengan grup yang lain videonya berbeda. Ya, sebelum mungkin Bu Erika berikan link videonya, kalian bisa pindah dulu. You can move ya with your group sesuai dengan grup yang kemarin sudah dibentuk. Oke, I give you 5 minutes to move. Silakan bisa pindah sesuai dengan grupnya masing-masing. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok terakhir. Oke, nah sesuai dengan link yang sudah
sudah mereka berikan ya, lewat grup, Japri grup ya, itu kan berarti kalian harus menganalisis video tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mendapatkan link yang pertama ya, yang Bu Erika kirimkan sebelumnya ya, bisa dilihat di situ ada linknya ya pada HP kalian masing-masing. Kemudian the second grup yang kedua berarti otomatis mengerjakan link yang kedua. Begitu juga seterusnya, link ketiga akan dikerjakan oleh grup ketiga, grup 3, dan grup 4 mengerjakan link yang terakhir. Seperti ini, kalau ada mungkin beberapa kalian yang mengalami kesulitan untuk memutar videonya, ya, I believe the story is familiar with you. Bu Erika yakin bahwa videonya itu merupakan video yang sangat familiar dengan kalian ya. So you can mengira-ira, you can estimate, ya, bisa mengira-ngira. Kira-kira kalau ada pertanyaan kayak gini, isi ceritanya itu menurut saya seperti ini, ya. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaannya. Pertemuan mendatang, Bu Erika harap nanti kalian sudah bisa membuat proyeknya ini. Paham nggak sih tentang proyek ini bagaimana? Nah, intinya bagaimana? Berarti dari video tersebut nanti ada yang narator yang menceritakan, yang storytellingnya. Kemudian teman-teman yang lain ya nanti akan ada yang memerankan. Gitu ya. Nah, adapun sebelum kalian nanti mempresentasikan proyeknya, ya, ini Bu Erika akan berikan kalian form perencanaan, ya, biar kalian ini tahu nih, nanti stepnya saya mau ngapain aja sih, ya, biar nanti proyeknya ini matang jadinya, ya. Oh, dari alat-alatnya yang harus disiapin siapa, yang bertanggung jawab siapa. Kemudian aktor dan aktrisnya, yang jadi Cinderella siapa, yang jadi ibu tiri siapa, yang nanti menjadi naratornya siapa, gitu ya. Nah, yang pertama, kelompok kalian itu planningnya ngapain nih nanti, ya? Oh, saya mau membuat naskahnya dulu, Bu, boleh dituliskan di situ. Hari berikutnya, rencana yang kalian akan lakukan apa? Oh, ini saya karena skripnya sudah matang, karakternya sudah ditentukan, maka hari kedua saya akan syuting, Bu, gitu ya, dan mengedit videonya. Hari terakhir ya, mungkin hari yang terakhir, hari yang ketiga adalah untuk saatnya presentasi, ya. You can present. Bu, presentasinya bagaimana? Apakah kau mulainya di depan kelas? Tidak. Di sini nanti kalian itu sudah membuat video yang sudah matang, yang dipresentasikan videonya. Artinya sudah selesai semuanya. Jadi kita mulai presentasi dari kelompok 3 dulu nih, karena udah selesai duluan ya. Oke, salah satu Bu Erika minta one of you please present it, what's your plan? Ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan proyek tersebut? Silakan.
Bu Erika akan menyuruh grup pertama untuk presentasi di depan sesuai dengan proyek yang sudah dibuat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari biografi yang berjudul Snow White. Who you say the opening is? Wahyu, ada sendiri ya. And then, who are going to make presentation? Salam. Salam. And then, who will retell the story? Eddie. And then, who will say the closing? Aldi. Okay. Silakan teman-teman bisa lihat video. Our son and woman for Alia, not from good and also great pleasant yet. He saw Snow White and fell in love with her, the only without help. My dear beautiful princess, please wake up. Ada yang mau menyampaikan kritikan? Oke, di other grup yang lain, please give your opinion. Ya, berikan masukan, ya, berikan kritikan atau mungkin opini tentang video dari kelompok 1 yang sudah kita saksikan bersama barusan. Oke, dari grup lain mungkin mau menanggapi, please raise up your hand. Oke, kenapa enggak ada suara? Oke, why don't you use the voice of girl? Kenapa tidak menggunakan suara cewek untuk mendukung karakter utamanya? Karena tidak ada ceweknya. Have you tried so hard? Apakah sudah dicoba? Apakah ini hasil maksimalnya untuk menirukan suara cewek? Yes. Okay. That's the end of the story. Apakah ada kritik atau saran? Mungkin kelompok 1 dari tadi belum ada suaranya. Ya, tepuk tangan untuk grup terakhir. Oke class, that was the end of our presentation. Ya, itu tadi akhir dari presentasi kita. Untuk evaluasinya, tadi dari masing-masing kelompok sudah memberikan masukan. Ya, nah sekarang masukannya dari Bu Erika untuk masing-masing kelompok, tapi mungkin tidak akan saya one by one satu kelompok, tapi ini secara umum saja ya. Ya, I will give my ID generally. Ya, the first one, ya, make sure to pronounce it well. Harus banyak latihan lagi untuk mengucapkan the word in English, kata-kata dalam bahasa Inggris. The second one, yang kedua, ya, lebih bagus kalau dikasih running text. Ya, walaupun running textnya tidak keseluruhan cerita. Contoh pada presentasi terakhir, video terakhir di sini, ya, itu kan hanya dikasih keterangan sedikit-sedikit gitu ya. But it will give you information, it will help you to understand the whole story. Ya, setidaknya itu akan membantu. Kemudian, ya, bisa juga tadi untuk memperhalus, untuk mempercantik, bisa ditambahi back sound. Ya, back sound dengan menggunakan soft music, soft instrument yang bagus, ya, instrumen yang soft aja. Ya. Kemudian bisa juga seperti yang kelompok 1 diedit seolah-olah itu seperti buku cerita. Tetapi untuk
yang terbaik. Nah sekarang ya kita sudah masuk pada bagian closing. Jamnya sudah mau habis. Oke, sekarang kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini. To make video, untuk membuat video semacam ini, ya, apakah perlu effort? Apakah perlu usaha? Perlu. Apakah di sini akhirnya ada kerjasama antara satu dengan yang lain? Iya. Kemudian video yang kalian buat ini masuk dalam cerita apa? Naratif, ya. Kalau seumpama Danau Toba berarti itu masuk dalam cerita legenda. Mereka akan membacakan sebuah quotes yang mungkin akan memotivasi kita semua ya dalam belajar. Belajar itu memang berat untuk dilakukan, tapi yakinlah akan terasa lebih berat lagi ketika kalian tidak memiliki pengetahuan. Maka teruslah semangat untuk menuntut ilmu, teruslah semangat untuk belajar. Satu pantun terakhir dari saya, ikan hiu melambai-lambai. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.